selamat hari Minggu. Apa kabar teman-teman Teruna semua? Pastinya semuanya baik kan, Kak Diana? Iya, benar juga. Kak Levi, apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan baik sekali. Kak Diana kabarnya bagaimana? Baik. Kak Levi, Ya. kita tuh ibadah ini sudah hampir 5 bulan loh. Wow. Maret, April, Mei, Juni, Juli. Gimana Kak sih? Levi, Rasanya itu rindu nggak gimana? sama adik-adik? Rindu banget pastinya Kak. Oh gitu? Iya pastinya Kak. Kalau adik-adik? Semoga aja mereka rindu kita juga ya kan. Pastinya kan semuanya kangen untuk ibadah bersama-sama. Namun karena pandemi ini jadi kita harus setia untuk online, walaupun ini dalam keadaan online juga. Yang penting kita harus memberikan yang terbaik buat teman-teman Teruna sekalian. Iya. Oke, di saat ini kita akan masuk dalam ibadah hari Minggu persekutuan Teruna di saat ini. Iya. Dan sekarang teman-teman boleh mempersiapkan diri, terutama berpakaian yang rapi, kemudian siapkan Alkitab. Kalaupun teman-teman udah siap, boleh sekarang buka pembacaan Alkitabnya. Nah, sekarang kita akan masuk dalam pembacaan Alkitabnya yang terambil dalam Ulangan pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Iya, Ulangan 9 ayat 1 sampai ketiga. Iya, sampai ketiga. Iya. Oke. Untuk itu, Kak Diana aku yang berdoa ya untuk Oke, melakukan. iya. Oke. Mari teman-teman kita satu dalam doa. Berdoa mulai. Ada lagi ungkapan syukur kepadamu Bapa, terima kasih karena begitu besar cinta dan kasih setiamu. Engkau boleh kumpulkan kami dalam ibadah hari Minggu persekutuan Teruna di saat ini Tuhan. Tuhan, di saat ini juga Tuhan kami akan membaca dan sedikit dari berita firman-Mu Tuhan. Kiranya apa yang kami baca mampu tertanam dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami mampu melakukannya dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Berfirmanlah Tuhan Yesus, hanya dalam nama Yesus kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Ya, amin. Dari Ulangan 9 ayat 1 sampai 3. Adik-adik pasti sudah buka ya pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Kak Levi akan baca. Oke. Iya. Ya, adik-adik boleh buka Ulangan pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat ketiga yang berbunyi demikian. Orang Israel diperingatkan supaya jangan membanggakan jasanya. Dengarlah, hai orang Israel, engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit. Suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang Enak, yang kau kenal dan yang tentangnya kau dengar. Orang berkata, siapakah yang dapat berhadap menghadapi orang Enak? Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan di depanmu, laksana api yang menghanguskan. Dia akan memunahkan mereka dan dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Iya. Demikian ya pembacaan firman Tuhan kita. Terima kasih Kak Levi untuk pembacaannya dari Alkitab. Adik-adik, hari ini tema kita adalah mengasihi Tuhan dan membangun bangsa. Iya. Kak Levi, Ya, Kak Levi pernah nonton film perjuangan nggak atau perang? banyak Kak. Apa aja tuh? Kalau untuk film-film perjuangan, kalau ini yang aku nonton tuh kayak semacam Gladiator. Waduh, Gladiator. Yang lebih ininya Spartan Kak. Itu kan Oh, dekat dengan iya. perjuangan tuh yang gimana sih mereka untuk melawan bangsa-bangsa yang besar-besar badannya tuh. Iya, terus apa lagi tuh Kak? Sama kalau untuk yang zaman sekarang ya mungkin kayak film-film yang anak-anak PT suka, mungkin kayak apa sih, Avengers yang berjuang lawan kejahatan. Avengers. Nah, kayak Kalian gitu, nonton Kak. nggak waktu itu Avengers? Nonton dong. Itu kayak sempat viral ya, teman-teman viral kakak banget. juga pada nonton tuh semuanya tuh. Kan film nomor 1 sekarang kalau nggak iya? salah aku nonton terbanyak Kak. Aduh, hebat banget ya. Ya kita ikutin Kak. Iya. Kali ini kalau ngomong tentang perang, hari ini kita juga ada kaitannya Kak Iya, dalam iya. pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Yaitu kalau misalnya perang atau perjuangan itu pasti kita akan merebutkan sesuatu, benar nggak? Pastinya, Kak. Iya. Di sini bangsa Israel itu juga akan memperebutkan sesuatu, yaitu tanah Kanaan. Anak-anak Iya, tanah Kanaan itu atau tanah perjanjian gitu Iya. ya. Nah, ini bangsa Israel itu harus merebut. Jadi ketika itu dia melalui suatu perang atau melalui suatu perjuangan. Dan itu hal yang tidak mudah ya Kak ya. Susah Kak. Biasanya tuh kalau misalnya lawan itu
mempunyai apa tuh biasanya? Apa tuh Kak? Biasanya lawan tuh pasti mempunyai peralatannya lengkap Kak. Betul, gitu ya. Mereka sudah siap sedia untuk perang, apalagi kalau contohnya seperti bangsa Israel memperjuangkan tanah perjanjiannya itu sangat susah. Sehingga jadi pasti perjuangannya tuh pasti lama Kak untuk masuk ke dalam sana Kak, untuk memperjuangkannya. Nah dari situ ketemulah bangsa Israel bersama dengan bangsa Enak itu Kak. Iya betul, yang tadi sudah Kak Levi baca ya adik-adik ya. Jadi di sini yang kita baca tadi dari ayat 1, bangsa Israel itu dalam perjalanannya menuju tanah Kanaan sampai di sungai Yordan gitu ya. Tapi mereka nggak takut ya Kak ya? Baru nggak takut sama sekali. Padahal yang kita ketahui ya, di tanah Kanaan ini ada orang-orang keturunan Enak, atau kita sebut orang-orang Enak. Itu mereka sangat kuat ya. Di sini pembacaan bilang badan besar. Iya, itu ayat yang keberapa ya Kak? Ayat yang kedua. Coba Kak Levi baca di ayat kedua. Oke, ayat yang kedua bilang suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang Enak yang kau kenal dan yang tentangnya kau dengar orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang Enak? Bayangkan Kak, siapa yang bertahan menghadapi bangsa orang Enak ini? Berarti termasuk orang yang paling kuat ya kan? Iya, senjatanya gitu ya. Itu kalau misalnya kita lihat kalau di film-film kayak gladiator kali ya, orang kan gede-gede gitu ya. Romawi kan kayak gitu kan. Iya. Jadi orang-orang atau bangsa-bangsa mana tuh kalau misalnya mau bertarung dengan mereka pasti takut duluan ya, maksudnya ya. Maksudnya takut gitu ya. Apalagi udah tahu identitasnya nih orang besar juga kan, maksudnya bangsa yang besar yang susah dilawan. Jadi itu kan pasti aduh ini mikirnya gimana nih mau lawan. Iya betul. Tapi bangsa Israel nggak takut. Iya. Padahal kalau kita lihat di sini bangsa Israel itu adalah bangsa yang biasa sekali Kak, gitu ya. Mereka tapi tidak takut. Kenapa ya Kak? Kok mereka nggak takut? Nah teman-teman tahu nggak kenapa sampai mereka nggak takut? Karena mereka percaya bahwa Tuhan selalu menyertai mereka, menyertai bangsa Israel. Di sini dibilang pada ayat ketiga Kak. Yang ketiga kan, nah kita lanjutkan pada yang ketiga, maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu dialah yang berjalan di depanmu, laksana api yang menghanguskan. Dia akan memunahkan mereka dan dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Iya, jadi di sini udah ada janji Tuhan ya, udah ada rencana Tuhan gitu ya, di mana Tuhan akan membawa bangsa Israel ini ke tanah perjanjian. Berarti yang memimpin di sini Tuhan ya. Tuhan. Jadi kemenangan itu kemenangannya dari milik Tuhan. Iya. Nah adik-adik, nah sekarang kakak ingin kasih tahu dulu ya, kalau misalnya kita baca tanah Kanaan itu, kalau misalnya dalam peta itu tuh di daerah Libanon, Yordania atau Syria, itu di daerah Israel. Memang tempatnya itu sangat bagus sekali Kak di situ. Jadi orang-orang itu pada suka ke sana. Strategis berarti kayak. Nah, tetapi orang-orang Enak yang ada di situ, mereka itu adalah orang-orang fasik. Orang-orang fasik ini adalah orang yang keluar dari ketaatan Allah. Seseorang yang selalu melakukan dosa. Mereka melakukan dosa itu adalah hal yang sudah biasa gitu dan sulit ditinggalkan. Nah, oleh sebab itu Allah marah gitu ya sama orang-orang Enak. Makanya Allah membinasakan orang-orang itu gitu ya. Melalui bangsa Israel ya kayak. Iya, sehingga bangsa Israel bisa menang dan bangsa Israel bisa menduduki tanah Kanaan. Berarti kalau misalnya kita lihat di sini Allah itu adalah yang adil ya. Kalau misalnya dia sudah diberikan tempat yang bagus tapi dia di sana murtad atau di sana dia fasik, Allah nggak segan-segan akan membinasakan orang itu. Kakak tahu nggak dulu yang cerita Sodom Gomora, terus yang Nabi Nuh, itu nggak segan-segannya gitu ya. Allah akan membinasakan semua orang yang berdosa, gitu ya. Seperti itu. Nah ini ya adik-adiknya yang terjadi pada saat itu di tanah Kanaan oleh orang-orang Enak di situ. Dan ini diingatkan lagi, Israel menang karena campur tangan Allah, karena campur tangan Tuhan, bukan karena prestasi Israel, betul kan? Bukan karena Israel itu kuat, bukan karena kebaikan Israel. Ya. Di sini ada satu sifat Israel yang sangat baik sekali ya Kak, yaitu dia rendah hati, gitu ya. Bangsa Israel itu dia rendah hati, sehingga dengan kerendahan hati itu dia mempunyai iman yang sangat kuat, ya. Dia yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menolong membawa bangsa Israel itu ke tanah Kanaan. Dan
akhirnya benar juga ya, mereka bisa mencapai tanah perjanjian itu. Mereka perjanjian. suka sekali ya Kak ya. Senang sekali Kak, sampai Iya. sana. Padahal kan waktu itu kan lama sekali untuk mencapai tanah Kanaan itu berapa puluh tahun untuk sampai. Iya. Kalau Nah. misalnya kita cerita ini masih berlanjut seperti cerita minggu kemarin ya, Iya, ini masih masih dibawa relate. oleh seorang pimpinan, yaitu Iya. pimpinan dari Joshua, gitu Joshua. ya, untuk menyampai Menyeberangi tanah Sungai Yordan pada saat itu Kak. Iya, betul ya. Jadi di sini Tuhan Allah itu mengingatkan lagi, kamu gak usah sombong. Ini bukan karena jasa-jasa kamu, Iya. bukan karena prestasi kamu. Iya. Itu karena Tuhan ya. Semua Tuhan itu kan ngasih. Tuhan pastinya Kak. Iya. Jadi kalau Tuhan bilang udah ya, ini apa, gue kalau udah menyertai lu tenang aja, yang penting selalu rendah hati, supaya apa yang lo lakuin itu udah gue sertain sampai tanah perjanjian lu. Betul, iya. Nah, Kak Levi, kalau misalnya dikaitkan dengan saat ini, gitu ya, untuk perang atau perjuangan, kalau misalnya dikaitkan dengan bangsa kita, itu juga hampir sama ceritanya, gitu. Sama. Iya, bangsa kita itu dulu pernah dijajah loh Kak, oleh Belanda. 350 tahun. Wow. Oleh Jepang 3,5 tahun. Itu lama banget nggak? Lama banget Kak. Iya, untuk mendapatkan kemerdekaan. Banyak sekali pengorbanan yang telah dilakukan oleh para pejuang dan juga tokoh-tokoh nasional. Pahlawan kita ya Iya. Kak. Dan masing-masing daerah itu juga pasti ada pahlawan-pahlawan ya Kak Pastinya, ya? Kak. Kalau dari Maluku siapa Kak? Thomas Matulesi. Thomas Matulesi sama Patimura ya? Itu yang Thomas Matulesi biasa disebutnya Patimura. Kakak baru tahu ya Thomas Iya, Matulesi betul. atau Benar. Patimura. Atau Patimura. Itu jadi masing-masing daerah itu mempunyai tokoh-tokoh ya, Punya tokoh, tokoh-tokoh nasional gitu ya. Nah, sekarang ini kita sudah merdeka ya Kak ya? Sudah merdeka. Pasti campur tangan Tuhan itu pasti ada di situ ya. Sangat Kak, pasti sangat. Campur tangan Tuhan tuh kita nggak mungkin menghindarnya Kak. Itu apapun segala sesuatu yang kita perjuangkan, kalau tanpa campur tangan Tuhan semuanya sia-sia Kak. Betul. Jadi bangsa kita, apa yang kita sudah dapat pada saat ini semua karena campur tangan Tuhan. Iya. Kalau misalnya Kakak lihat ya, misalnya di film-film perjuangan tuh, sebelum mereka berjuang tuh kayaknya mereka berdoa dulu deh. Pastinya Kak. Mereka tuh harus bersatu. Mereka tuh nggak bisa sendiri. Iya. Contohnya gini, kayak sapu lidi. Sapu lidi itu kalau misalnya satu ada fungsinya nggak sih? Nggak ada Kak Nggak yang bisa ada. ngaku. Dia tuh harus satu kesatuan. Dia tuh bisa. Banyak. Gitu. Jadi kayaknya pahlawan-pahlawan kita tuh juga ketika mereka berjuang, kayaknya mereka juga berdoa dulu ya. Berdoa dulu. Nah, pahlawan-pahlawan kita ini bukan dari satu agama aja Kak. Semua. Dan mereka percaya kepada Tuhan gitu ya. Jadi mereka berdoa menurut agama dan kepercayaan Keyakinannya masing-masing. masing-masing. Jadi mereka yakin percaya campur tangan Tuhan ini pasti mereka akan menang gitu ya. Nah, sekarang ini kita sudah masuk di kemerdekaan gitu ya. Iya. Maksudnya bangsa kita Iya. sudah merdeka. Tugas yang harus kita lakukan yaitu kita harus memelihara, kita harus menjaganya, dan Iya. juga kita harus memajukan bangsa Bangsa kita. ini. Bisa nggak Kakak? Perjuangan juga Kak. Kalau Iya. tanya bisa, belum tentu kita bisa sama kayak pahlawan-pahlawan kita yang dahulu ya. Iya. Tetapi sebagai teman-teman teruna, tuh kita harus bagaimana memperjuangkan kemerdekaan itu. Berarti kita harus sama yang apa yang tadi diberitakan oleh firman Tuhan. Kita harus rendah hati dulu. Iya. Kita harus memiliki itu dulu Kak, supaya apa yang kita lakukan untuk bangsa ini, supaya apa sih ada hasilnya. Jangan kita nanti dicapnya anak-anak yang gimana ya, untuk masalah perjuangan kita gagal atau nggak mampu. Jadi untuk mau bilang bisa, aku rasa aku juga mungkin belum bisa Kak, tapi Iya. karena perjuangannya udah lama, udah merdeka, berarti kita sama-sama berjuang Kak. Iya, betul. Kak Levi, ada seorang bapak yang mengatakan begini, Apa itu, Bapak John F. Kennedy. Kenal nggak? Kenal mungkin nggak ya, tapi tahu nggak Bapak Tahu. John F. Kennedy? Jangan tanyakan apa yang negara berikan kepada kamu, tapi tanyakan apa yang kamu berikan Apa yang- kepada negara. Itu, Nah, Kak. itu artinya kita harus memberikan peran serta Peran kepada serta. negara kita dengan kemampuan dan skill yang kita miliki. Mungkin itu berbeda-beda ya Kak ya. Apalagi adik-adik dan kakak-kakak ini sebagai generasi muda, kita penerus bangsa. Kita harus menjaga bangsa kita, apalagi bangsa kita sudah mau merdeka yang keberapa Kak? Mau ulang tahun yang ke? Keberapa Kak? 75. Ya 75, ampun. hampir aja lupa Kak. Untung tadi Kakak bilang. Iya, 75 tahun ya. Iya. Jadi perjuangan yang sudah dicapai oleh para pahlawan Pahlawan. itu harus kita pertahankan, Pertahankan harus pastinya. kita memajukan gitu. Bagaimana cara kita memajukannya Kak? Gimana? Apalagi sekarang ini kita sudah memasuki era new normal. Kakak tahu nggak era new normal? Kayak gimana tuh kan new normal? Iya, Aku kita bingung harus juga tuh, Kak. memasuki
suatu fase di mana kemarin itu kita masukin fase COVID ya. Sekarang pandemi. kita harus maju ke depan, tapi nggak seperti yang dulu, tapi ada segala sesuatu yang baru yang harus kita lakukan, gitu ya. New normal, ada protokol kesehatan yang harus kita lakukan. Harus kita ikutin semua ya. Kalau misalnya kalian gimana? Kalau misalnya mau keluar rumah, apa yang harus kalian lakukan? Iya, kalau yang pastinya kita ikuti protokol pemerintah, berarti kita harus pertama pakai masker. Kalau untuk keluar rumah, siapapun itu, teman-teman Turuna yang biasanya udah bisa membawa kendaraan, yang pastinya pakai masker, terus pakai sarung tangan, atau pada saat sampai di sekolah kita harus cuci tangan, kemudian bawa hand sanitizer. Betul. Gitu, Kak. Ya adik-adik, kalau misalnya itu dari Kak Lavia, kalau misalnya dari kakak yang sudah bekerja ya, maksudnya ya, itu harus pakai pakaian yang panjang Kak. Kalau misalnya kita naik kendaraan, kendaraan itu kita harus terusnya pakai masker face shield ya kalau misalnya punya. Bisa, benar gitu Kak, ya. kalau face shield, benar. Kita harus jaga jarak Kak. Kita sekarang juga lagi jaga jarak ya Kak ya, harus Juga 1 meteran Kak. Kita nggak boleh makan bersama-sama. Kita harus membawa alat-alat makan sendiri gitu ya. Kalau misalnya menghadapi new normal ini, kita harus Kak, kita maksudnya jangan berkata tidak gitu, tapi kita harus mencoba. Gitu ya, kita harus mencoba. Karena apa? Itu juga untuk diri kita, untuk kesehatan kita. Kalau misalnya kita sayang sama diri kita sayang sama keluarga kita, protokol kesehatan itu harus kita lakukan. Dan ini juga untuk bangsa kita Kak, gitu. Apalagi Kak, sama tuh di mana-mana zona merah loh. Di daerah kita ini zona apa ya Kak? Sama juga Kak, zona merah juga. Nah, pastinya. Itu dia gitu. Nah, kalau misalnya kita sudah zona merah, kita harus hati-hati. Kita jangan menambah itu lagi gitu ya. Itu jadi tanggung jawab kita juga Kak, selaku anak-anak Teruna, kita harus patuhi apa yang pemerintah buat. Betul. Supaya kita menurunkan nama zona merah itu turun lagi, supaya jangan sampai kita tetap di standby di zona merah, kita nggak bisa kemana-mana. Nah, iya betul. Apalagi adik-adik sekarang, pergunakanlah waktu yang baik. Adik-adik sekolah di rumah, sekolah online. Ya, kakak-kakak yang lain kalau misalnya kerja di rumah, WFH ataupun WFO gitu ya. Orang tua adik-adik bisa juga WFH ya, maksudnya bekerja di rumah. Pergunakanlah waktu itu dengan sebaiknya, ibadah di rumah gitu ya adik-adik ya. Semuanya itu bisa kita lakukan di rumah, itu untuk menjaga kesehatan kita. Karena kesehatan itu adalah hal yang sangat mahal sekali gitu ya. Nah, Kak Levi, kalau kita mengasihi Tuhan ya, adalah respon iman kita sehingga kita bisa selalu rendah hati. Harus itu rendah hati harus. Iya, kalau misalnya kita kasih gitu, kita kasih Tuhan, kita kasih sesama. Tapi kalau kita lakuin, nggak ada yang tahu ya Kak ya? Nggak ada yang tahu. Iya. Berarti orang yang berdoa ya Kak. Iya. Berdoa dan bekerja. Betul, kita harus berdoa dan juga kita harus bekerja. Apalagi dalam situasi saat ini ya Kak, orang yang punya uang juga nggak bisa kemana-mana ya. Duh, ribet Kak. Iya kan? Orang yang punya uang aja nggak bisa kemana-mana, apalagi nggak punya. Apalagi nggak punya. Iya gitu ya, maksudnya gini, kita jangan sombong gitu ya. Biasanya kan orang-orang yang punya duit banyak bisa keluar negeri, bisa keluar daerah, mereka tidak memperbarui protokol kesehatan itu ya. Akhirnya mereka mengatakan mereka kuat gitu. Saya kuat, buat apa sih virus corona takut sama saya? Nah, biasanya ada seperti yang kayak gitu kan. Ternyata pas mereka di rumah mereka demam, mereka batuk, mereka pilek. Pas dites mereka positif. Nah, gitu. Itu siapa yang rugi? Kita sama semua orang juga pastinya kan. Kita sama orang-orang yang berada di sekitar kita. Artinya untuk kemerdekaan bangsa kita saat ini, kita harus menjaga diri kita. Kita melakukan protokol kesehatan. Bukan kita berperang melawan musuh ya. Musuh kita adalah corona pada saat ini. Saat ini pandemi saat ini musuh kita saat ini. Iya, betul ya Kak ya. Bagaimana kita untuk bersama-sama mematuhi protokol pemerintah supaya cepat-cepat hilang. Siapa yang mau jalan-jalan, kita juga bisa rindu untuk jalan-jalan kan Kak? Pastinya. Nah, mau kemana aja bisa. Betul. Kemerdekaan Indonesia hingga saat ini adalah anugerah Tuhan bagi semua anak bangsa, apapun suku, bahasa, budaya, adat istiadat, dan agamanya gitu ya. Jadi bangsa kita itu terdiri dari berapa ya? 33 pulau ya sekarang. Kalau dulu sih Kakak masih 27, mungkin sekarang sudah berkembang ya. Dengan banyak budaya dan banyak suku gitu ya di situ ya. Bagaimana cara kita memelihara dan bagaimana cara kita memperkenalkan budaya kita kepada bangsa lain gitu. Kakak pernah ya dengar
musik ya, musik apa ya gitu ya, Weird Genius ya kalau nggak salah ya, gitu. Di dalam liriknya itu ada bahasa Jawanya bahasa gitu Jawa. ya. Nah, itu kan bagus sekali ya. Jadi anak-anak muda sekarang itu harusnya anak-anak muda yang sangat kreatif ya. Dia bisa memperkenalkan budaya kita melalui lagu ya, karena musik, anak-anak muda ya sekarang ini kayaknya kalau kakak lihat tuh pada mencinta musik pada sejati ya. Ya, jadi mereka memasukkan lagu-lagu Jawa dan di luar sana pun lagu-lagu Jawa itu juga bisa dinyanyikan. Mungkin bukan bahasa Jawa aja, mungkin bahasa yang lain dan bahasa-bahasa yang lain. Ya. Bagaimana cara kita melestarikan bangsa Indonesia gitu ya? Itu seperti apa? Iya, seperti itu. Orang beriman juga harus menjadi contoh dan teladan tentang hidup yang menghargai kemerdekaan sebagai bangsa yang diterima dari Tuhan dan menghargai dan bersama orang lain berjuang melakukan yang terbaik bagi bangsa dan negara ini. Ini merupakan tugas kita ya adik-adik ya, tugas kita ya kalian ya. Bagaimana cara kita mempertahankan kemerdekaan dan kita juga harus komitmen. Bagaimana kita bisa dan kapan kita bisa melakukannya? Sekarang juga betul, bisa, kalau bukan sekarang, kapan lagi gitu ya. Nah, apalagi ya Kak ya yang kita bisa kaitkan lagi dengan pembicaraan kita, mengasihi Tuhan dan membangun bangsa. Dan membangun bangsa mungkin pada saat ini kayaknya lebih terkhusus untuk teman-teman terunanya ya Kak. Bagaimana membangun bangsa tadi itu ya kita harus disiplin aja dulu Kak. Betul. Nah, pada saat pandemi seperti ini balik lagi kita ya. Untuk teman-teman teruna kita sebagai kakak untuk mengingatkan kembali supaya bagaimana kita memiliki peran serta dalam membangun bangsa ini dalam keadaan pandemi seperti ini. Berarti kita harus mengikuti protokol pemerintah yang dimana teman-teman teruna mengikuti contohnya yang tadi sekolah di rumah kita ikuti, kemana-mana kita harus memakai masker atau face shield, kemudian yang bisa mengendarai kendaraan bisa menggunakan jaket atau tangan panjang dan kemudian membawa hand sanitizer. Itu dengan secara tidak langsung teman-teman udah membantu pemerintah dengan mengikuti protokol pemerintah. Jadi setidaknya kita tidak membebankan pemerintah pada saat ini. Gitu Kak. Iya betul. Nah adik-adik benar yang kata Kak Levi itu aplikasi untuk keadaan saat ini. Adik-adik, janji Tuhan itu pasti akan dipenuhi seperti janji Tuhan itu pada bangsa Israel, di mana Tuhan Yesus akan memberikan tanah perjanjian. Walaupun bangsa Israel itu mengalami suatu pergumulan, bangsa Israel itu kita kenal sebagai bangsa yang tegar tengkuk, tapi Allah tetap mengasihi bangsa Israel karena itu sudah janji Tuhan. Dan janji ini pun disampaikan Tuhan itu pada keturunan Abraham. Dan hasilnya pun bisa kita lihat ya, bangsa Israel itu senantiasa taat kepada Tuhan, gitu Tuhan. Ya. Yang dulunya tegar tengkuk, Tuhan menghukum juga pernah kan, sehingga mereka pada saat itu juga Tuhan juga nggak mungkin ini sudah menjadi janji untuk kepada turunan Abraham, jadi tetap menyertainya. Adik-adik, Tuhan meminta setiap umat untuk hanya bersyukur dan tidak melupakan kasih setianya. Karena itu jangan pernah membegahkan diri di hadapan Tuhan. Boleh Kak, tetaplah rendah hati kepada Tuhan. Dengan rendah hati ini kita bisa dekat dengan Tuhan. Kita bisa tidak sombong, dan kita selalu mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Hubungan yang baik dengan Tuhan itu hanya sebatas doa. Kalau misalnya setiap hari kita berdoa kepada Tuhan, hubungan kita semakin dekat dengan Tuhan. Kalau kita tidak pernah berdoa, hubungan kita akan jauh. Dan bagaimana kita tahu apa yang Tuhan kehendaki? Melalui Alkitab. Betul, melalui firman Tuhan. Pada saat kita saat teduh, seperti sekarang ini kita mendengarkan firman Tuhan, kita bisa tahu apa yang Tuhan kehendaki dari kita. Closing statementnya Kak Levi apa? Sedikit lagi untuk adik-adik. Kalau untuk aku sesuai dengan judulnya nih kayak mengasihi Tuhan dan membangun bangsa, berarti kita harus ini ya Kak, kerendahan hati kita tuh harus selalu ada dimanapun kita berada dan kapanpun kita harus melakukannya. Untuk teman-teman teruna, jangan sekali-sekali ya bolehlah kita bermegah diri, tetapi harus kembali lagi kita bermegah diri hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Jangan kita bermegah diri kepada orang-orang sekitar kita atau sesama, tapi kepada Tuhan, supaya Tuhan tahu bahwa kita ini selalu mensyukuri apa yang Tuhan berikan sehingga kita bisa bermegah diri.
Adik-adik tetaplah rendah diri dan saling mengasihi, mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama. Berikanlah kontribusi kepada bangsa kita melalui kemampuan dan melalui skill yang kita hadapi. Biarlah berkat Tuhan selalu ada pada adik-adik dan juga ada pada kita hari ini, esok dan selama-lamanya. Amin. Amin. Sudah cukup sekian ya Kak Levi ya pemberitaan firman Tuhan kita pada hari ini. Ya, sudah cukup. Kalian pimpin doa penutup. Boleh. Oh ya. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau Bapa yang bertata di kerajaan surga, yang kami kenal dalam nama Anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kembali kami datang ke hadirat Yang Kudus. Terima kasih Tuhan, kami telah belajar bagaimana kami mengasihi Tuhan dan membangun bangsa kami. Kami memang generasi-generasi muda ya Bapa. Biarlah kami bisa memberikan kontribusi yang begitu besar pada bangsa ini. Tolong kami juga ya Bapak untuk memasuki new normal ini, agar kami selalu mematuhi protokol kesehatan. Karena kami menginginkan bangsa yang sehat kembali, dan kami menginginkan kehidupan yang normal kembali. Kami ingin beribadah normal kembali, kami ingin bersekolah kembali, dan kami juga ingin ke kantor kembali. Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini juga kami berdoa untuk adik-adik turunan kami yang sakit. Kiranya Engkau akan jamah dengan tangan kuasa-Mu, memberikan kesehatan dan kekuatan kepada adik-adik turunan kami yang sakit. Dan juga untuk orang-orang tua dan juga orang-orang kami yang sakit, kiranya juga Engkau akan memberkati, memberikan kesehatan melalui makanan, minuman, dan juga obat yang masuk ke dalam tubuh mereka. Biarlah kami selalu sehat kembali ya Bapa. Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk program persekutuan teruna yang sedang kami lakukan. Kiranya Tuhan selalu campur tangan, dan setiap kami melakukan kegiatan itu, biarlah kami sukacita selalu. Dalam pengasihan-Mu dengarkanlah doa kami, ampuni akan dosa dan kesalahan kami. Terimalah doa ini Bapa. Doa ini kami alaskan hanya di dalam nama Anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kekal untuk selama-lamanya. Amin. Amin. Ya, demikian ibadah persekutuan teruna di saat ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.